Baiklah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Wahidi Putra, NPM 224111047, kelas manajemen 22C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang memilih sumber daya manusia. Baiklah, berikut penjelasannya. Memilih sumber daya manusia atau SDM yang tepat merupakan langkah krusial dalam pengelolaan organisasi yang efektif. Proses ini mencakup beberapa tahap, mulai dari perekrutan hingga seleksi akhir. Baiklah, berikut adalah penjelasan rinci mengenai proses memilih sumber daya manusia. Yang pertama yaitu persiapan perekrutan. Dalam persiapan perekrutan ada 3. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan yaitu kebutuhan organisasi akan karyawan baru berdasarkan analisis beban kerja, keahlian yang dibutuhkan, dan tujuan bisnis. Yang kedua yaitu deskripsi pekerjaan. Buat deskripsi pekerjaan yang jelas dan mendetail, termasuk tanggung jawab, tugas, kualifikasi, dan kompensasi yang diperlukan. Yang ketiga yaitu persyaratan pekerjaan. Tetapkan persyaratan minimum seperti pengalaman kerja, pendidikan, dan keterampilan teknis yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu proses perekrutan. Proses perekrutan dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengumuman lowongan kerja, yaitu sebarkan informasi tentang lowongan pekerjaan melalui berbagai media seperti situs karir, jaring sosial, atau situs web perusahaan. Selanjutnya yang kedua, pengumpulan pelamar. Pengumpulan pelamar yaitu pengumpulan aplikasi dari calon karyawan melalui surat lamaran, resume, dan portofolio. Yang ketiga yaitu penyaringan awal. Penyaringan awal dilakukan untuk mengidentifikasi pelamar yang memenuhi persyaratan minimum. Dan selanjutnya yaitu seleksi pelamar. Seleksi pelamar dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tes dan penilaian. Tes dan penilaian gunakan tes keterampilan, psikotes, atau penilaian lain untuk mengukur kemampuan dan kecocokan pelamar. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara kerja untuk mengevaluasi keterampilan, pengalaman, dan karakteristik pelamar. Wawancara dapat dilakukan dalam beberapa tahap seperti wawancara telepon, wawancara video, dan wawancara langsung. Yang ketiga yaitu referensi. Verifikasi referensi pelamar untuk mendapatkan informasi tambahan tentang kinerja mereka sebelumnya. Yang keempat yaitu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dibagi menjadi 3. Yang pertama, evaluasi pelamar. Evaluasi pelamar berdasarkan hasil tes, wawancara, dan referensi untuk menentukan kandidat terbaik. Yang kedua, penawaran kerja. Penawaran kerja diposisikan kepada kandidat yang paling cocok, termasuk informasi tentang gaji, tunjangan, dan persyaratan pekerjaan. Yang ketiga yaitu negosiasi. Bersiaplah untuk bernegosiasi dengan kandidat mengenai gaji, jadwal kerja, dan manfaat lainnya. Selanjutnya yaitu onboarding dan integrasi. Onboarding dan integrasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengenalan perusahaan. Pengenalan perusahaan yaitu perkenalkan karyawan baru kepada perusahaan, termasuk visi, misi, budaya, dan struktur organisasi. Selanjutnya yang kedua yaitu pelatihan dan orientasi.
Pelatihan dan orientasi adalah pelatihan awal dan orientasi untuk membantu karyawan baru beradaptasi dengan peran mereka. Yang ketiga yaitu penilaian kerja awal. Penilaian kerja awal dilakukan untuk memastikan karyawan baru berinteraksi dengan baik. Selanjutnya, yang terakhir yaitu pentingnya pemantauan dan evaluasi. Pentingnya pemantauan dan evaluasi. Di sini saya membawakan dua contoh. Yang pertama, pemantauan. Pemantauan kinerja dan kemajuan karyawan secara berkelanjutan untuk memastikan mereka berkontribusi secara maksimal. Dan yang kedua yaitu evaluasi ulang proses. Tinjau proses seleksi dan onboarding untuk mengidentifikasi area yang dapat ditingkatkan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai memilih sumber daya manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.